Oke guys, kita akan bercerita tentang kesalahan dalam root test ya. Yaitu yang kesalahan yang sering dilakukan orang adalah yang bikin fail too slow ya. Ada kawan saya tanya kenapa gagal. Dia bilang too slow. Too slow artinya terlalu pelan ya. Biasanya orang perhatian karena dia terlalu kencang ya, terlalu speeding istilahnya. Jadi ternyata terlalu pelan juga membuat kita gagal dalam root test ya. Itu karena mungkin kondisi normal akan mengganggu orang yang lain ya kalau kita terlalu pelan. Oke, jadi jangan terlalu slow. Ikutin aturan, kalau dia speednya cuma 30, ikuti 30. 60, ikutin 60 plus minus atau kondisi normal ya, atau media. Oke. Ingat, jangan tuh. Oke, kesalahan selanjutnya yang bikin orang gagal untuk melakukan root test yaitu tidak melakukan solder check ya. Maksudnya tidak melakukan solder check. Solder check adalah untuk melihat ke kiri atau ke kanan ketika kita pindah jalur atau mau berbelok. Jadi waktu berbelok kita wajib melihat blind spot ya. Blind spot itu bagian-bagian sebelah kanan, agak ke belakang jendela penumpang. Itu namanya blind spot. Jadi harus make sure ya, harus pastikan ketika kita pindah jalur atau mau belok, pastikan kita melihat blind spot ya. Blind spot itu bisa ada sepeda motor yang tidak kelihatan ya, sebelah kanan kita atau sebelah kiri. Oke. Jadi saya akan contohkan sekarang, itu blind spotnya. Kita mau belok ke kiri ya nanti. Jadi kita pindah jalur. Jangan lupa lampu sen kiri. Saya mau belok kiri, yaitu lihat blind spot. Oke. Jadi harus ke bahu. Itu namanya solder check. Oke. Oke, solder check sama sekalian lihat spion. Ya, ini utama ya. Ya. Oke, jadi kita sekarang mau belok, jadi hati-hati. Oke, kesalahan selanjutnya yaitu drive menggunakan satu tangan ya. Jadi banyak juga yang gagal. Ada cerita beberapa orang dia gagal karena menggunakan hanya satu tangan di setir ya, di steering ya. Jadi kalau kita mau root test, pastikan tangan kita kedua-duanya di steering. Yaitu kalau di bukunya itu di buku di angka 9 dan angka 3 ya. Maksudnya tangan kanan itu pas di sebelah kanan dan tangan kiri di sebelah kiri ya. Jadi harus nyetirnya seperti itu terus kalau kondisi normal dan lurus ya. Jadi jangan mentang-mentang kita hebat mungkin. Jadi nyetirnya cuma satu tangan ya, satu tangan. Kan banyak juga orang yang nyetir cuma satu tangan. Jadi pastikan tangannya kedua-duanya di steering ya. Jadi kalau cuma sebelah tangan nyetir, itu akan mengurangi nilai ya. Jadi kalau untuk praktek, biasakan tangannya kedua-duanya di setir supaya nilainya poinnya akan tinggi ya. Selanjutnya, kesalahan yang rata-rata bikin orang gagal dalam tes mengemudi yaitu ketika parkir ya. Pertama, parkir downhill ya. Ketika parkir turun ya, dalam kondisi turun, kita parkir di kondisi turun, itu posisi steeringnya harus ke kanan ya. Jadi ada yang cerita dari kawan waktu dia parkir, waktu nurun di kondisi bukit atau nurun, posisi steeringnya ke kiri dibikinnya. Jadi dia gagal, nilainya 0 untuk posisi itu, fail. Karena seharusnya kalau posisi turun, steeringnya harus ke kanan ya. Maksudnya bannya ya. Kan ada trotoar.
itu kalau kita berhenti harus ke kanan posisinya, dan sebaliknya kalau posisi mendaki uphill itu posisi steering atau posisi bannya waktu berhenti itu kan kita berhenti stop, itu posisi bannya harus ke kiri. Oke. Jadi ke kiri, berhenti stop, putar setir ke kiri, mengarah ke belakang ban, mengarah ke trotoar, curve-nya itu. Jadi itu yang membuat orang gagal. Nanti kita kasih contohnya. Oke. Selanjutnya, kesalahan selanjutnya yaitu pada stop sign ya. Nanti ada rambu-rambu berhenti atau stop sign. Itu istilahnya yang bikin gagal, incomplete stop ya. Jadi kalau ada rambu-rambu stop sign, kita harus benar-benar berhenti. Oke. Jangan ketika ada sign itu kita tidak berhenti, harus berhenti bannya. Jadi ada kawan yang gagal karena dia pelan, hampir-hampir berhenti tapi tetap jalan ya. Jadi itu tidak boleh, itu akan membuat gagal dalam tes ya. Jadi harus full berhentinya. Oke. Nanti ayo kita contohkan di depan ya. Ini ada rambu-rambu stop di depan sini. Oke, itu ada rambu-rambu stop, 3-way stop ya. 3-way stop, oke. Ini kita bikin sen ke kanan. Oke. Oke, ini harus berhenti full, oke. Full berhentinya ya, dan jalan lagi, oke. Oke, kesalahan selanjutnya yaitu ketika mundur ya. Ketika mundur tidak menengok ke belakang ya. Jadi kalau mundur wajib melihat ke belakang. Oke, saya contohkan. Orang yang gagal biasanya dia tidak menengok ke belakang ya. Mundur. Oke, gini caranya. Tengok spion, tengok ke belakang. Oke, tengok spion lagi. Hati-hati. Jangan hanya percaya dengan spion kiri kanan ya, karena kadang-kadang ada orang di belakang yang tidak dilihat. Jadi pastikan mundur, melihat ke belakang. Sering kejadian, memang ada kejadian anak-anak ya, anak-anak yang di belakang mobil tidak terlihat mungkin. Jadi harus pastikan parkirnya ke belakang, lihatnya. Oke, jadi seperti itu.